Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, semangat sehat. Tetap sehat di rumah ya. Ikuti protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Ya anak-anak, hari ini kita belajar tematik muatan IPA. Kita sudah masuk di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Ya. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu memahami definisi benda padat, cair, dan gas. Peserta didik mampu menunjukkan perbedaan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Peserta didik mampu membuktikan secara langsung perubahan wujud benda. Peserta didik mampu membuat teknologi sederhana dengan memanfaatkan perubahan wujud benda, gas menjadi cair atau mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Materi IPA kita hari ini, kita akan membahas sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, perubahan wujud benda, contoh-contoh perubahan wujud benda. Pernahkah kalian mengamati benda di sekitar kelas seperti kursi, meja, papan tulis, tembok? Atau pernahkah kalian berjalan-jalan di pantai dan melihat pasir, batu, serta air? Atau pernahkah kalian berjalan-jalan di perkebunan dan melihat dedaunan atau tanaman yang bergoyang karena tiupan angin sepoi-sepoi? Tahukah kamu jika wujud benda di sekitar kita ada bermacam-macam? Ada 3 kelompok wujud benda di sekitar kita. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu, bagaimana sifat dari tiap-tiap benda itu? Salah satu benda di sekitar kita berupa benda padat. Contoh benda padat antara lain buku, pensil, piring, gelas, bahkan tembok, ataupun batu. Coba perhatikan adakah yang menarik dari sifat benda-benda dalam contoh tersebut. Ketika sebuah batu diambil dari tanah dan diletakkan di atas meja, apakah ada perubahan bentuk dari batu tersebut? Atau perhatikan juga ketika kamu memegang dan melepas sebuah pensil. Apakah ada perubahan bentuk dari pensil tersebut? Jika kamu memperhatikan baik batu maupun pensil mempunyai bentuk yang selalu tetap pada tempat berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan sifat benda padat secara umum, yaitu benda padat mempunyai sifat yang tetap sebelum ada sesuatu yang memengaruhi bentuknya. Lalu, apakah sifat benda padat sama dengan sifat benda cair maupun gas? Seperti benda padat, benda cair juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda cair antara lain air dan minyak. Jika kamu memperhatikan lebih jelas, apakah sifat menarik dari benda-benda itu? Coba perhatikan air putih yang berada di dalam gelas dan di dalam botol. Apakah ada perbedaan bentuk dari keduanya? Bukankah air putih tersebut berbentuk sesuai dengan benda yang ditempatinya? Lalu, dengan contoh ini, dapat dipahami bahwa benda cair mempunyai sifat mudah berubah bentuk sesuai dengan tempat yang ditempatinya.
Bagaimana dengan benda gas? Contoh benda gas yang ada di lingkungan kita adalah udara yang setiap hari dan setiap saat kita hirup. Selain itu, ada pula gas bahan bakar atau gas bakar yang digunakan untuk menyalakan kompor di rumah. Lalu, bagaimana sifat dari benda gas? Bukankah benda gas tidak dapat kita lihat? Untuk menjawabnya, coba perhatikan mainan balon. Pada saat udara ditiupkan ke dalam balon, udara akan mengisi semua ruangan dalam balon. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sifat dari benda gas adalah menempati ruangan. Setelah mengetahui wujud-wujud benda, mari kita mempelajari tentang perubahan wujud benda tersebut. Setiap benda memiliki sifat dan ciri yang unik. Keunikan sifat dan ciri tersebut dapat digunakan untuk mempelajari fenomena alam di sekitar kita. Kita telah mengetahui wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Meskipun hanya 3 wujud benda, benda dapat mengalami perubahan wujud benda yang disebabkan perubahan lingkungan, seperti suhu lingkungan menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud benda dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, perubahan wujud benda membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud ini terjadi pada lingkungan yang dingin. Sebagai contoh, kita dapat melihat perubahan wujud benda dari air menjadi es batu ketika air tersebut dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Perubahan wujud yang kedua adalah mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Perubahan ini disebabkan adanya suhu panas. Mencair merupakan kebalikan dari membeku. Kita dapat melihatnya ketika kita meletakkan es batu di luar ruangan yang panas. Maka dengan perlahan es batu tersebut akan mencair menjadi air. Perubahan wujud yang ketiga adalah menguap, yang merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini dapat kita lihat ketika kita sedang merebus air di rumah. Ketika air mendidih, akan ada uap panas yang naik dari permukaan air. Uap panas ini merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Seperti namanya, mengembun, hal ini dapat kita temui di pagi hari ketika belum ada sinar matahari. Maka dapat kita lihat tetesan embun yang berada di atas dedaunan. Embun ini merupakan perubahan wujud dari udara atau gas menjadi benda cair. Perubahan wujud yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat contoh menyublim pada kapur barus atau kampers. Kita melihat bahwa lama-kelamaan kampers atau kapur barus yang kita letakkan dalam lemari akan menyusut. Penyusutan ini merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Akhirnya kita telah mempelajari bersama tentang berbagai macam wujud benda beserta perubahan wujud benda tersebut. Ya, baiklah anak-anak, setelah dilihat tadi video, marilah kita membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, wujud benda ada 3 tadi, padat, cair, gas.
Keadaan volume untuk benda padat tetap, cair tetap, gas berubah. Keadaan bentuk padat tetap, cair berubah, gas berubah. Kemudian dapat atau tidak dapat dialirkan. Untuk benda padat tidak dapat dialirkan. Untuk benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Permukaannya selalu datar, meresap ke celah kecil. Untuk gas mengalir atau menyebar ke segala arah. Dapat atau tidak dapat dimampatkan. Untuk benda padat tidak dapat dimampatkan. Untuk benda cair tidak dapat dimampatkan. Untuk gas dapat dimampatkan. Nah, untuk perubahan wujud benda atau zat, gas ada yang istilahnya membeku, mencair, menyublim, mengembun, menguap. Nah, ini dipelajari ya. Inilah kesimpulan kita hari minggu depan. Kita akan belajar tema 7 subtema 2 dengan materi perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara, melihat percobaan perubahan wujud benda. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya. Terima kasih.